Ini aku lagi kepo sama yang paling gede, Kak. Yang paling gede? Iya, itu apa? Oh, kamu suka yang gede-gede ternyata, guys. Mbak Desi ini nggak gede tapi sukanya gede-gede, guys. Bentaring cahya nratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedhah sipate peteng banyu nari jagat sakisine ing kedaratan arum gandanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya Lindu Aji Jombang beserta cewek milenial. Siapa Mbak? Baru saya Desi Eka. Oke. Hari ini kita mau belajar guys. Belajar dengan Mbak Desi. Yang Mbak Desi ini cewek milenial yang ingin belajar banyak tentang pusaka dan tentang barang antik dari saya. Jangan lupa yang baru gabung tonton terus guys sampai habis channel saya Lindu Aji Jombang. Like dan subscribe, juga komen-komen Anda saya tunggu. Dan saya ucapkan terima kasih buat semua subscriber saya yang ada di Jakarta, yang ada di Jogja, yang ada di Medan, di Riau, di Korea, di Jepang, bahkan di Malaysia juga. Dan semuanya saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga Anda semua mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan mereview benda pusaka saya ini 4 biji. Ini karena Mbak Desi juga pingin belajar mengenai pusaka. Dan mari kita simak apa nanti keseruan di dalam kita mereview 4 pusaka ini guys. Monggo Mbak Desi, apa yang mau ditanyakan sambil minum dulu? Ya, Halus bos? Boleh ya. Oke, wow, hari ini kayaknya spesial banget ini Kak ya. Ya. Benda pusakanya nambah ini kayaknya. Oh, tiap hari pasti nambah benda gitu. pusakanya. Ya. Oke, ini aku lagi kepo sama yang paling gede Kak. Yang paling gede? Iya, itu apa? Oh, kamu suka yang gede-gede ternyata guys. Mbak Desi ini nggak gede tapi sukanya gede-gede guys ini guys. Dari bentuknya itu udah beda gitu. Oh gitu. Ini bentuknya memang sangat unik dan sangat antik. Ya, itu apa itu Kak? Ini namanya tombak. Ini bukan pusaka keris, ini namanya tombak. Dan ini dapurnya sangat langka juga dan cukup lumayan lama alias sepuh. Oh gitu. Itu kayak zaman dulu ya, zaman apa masih perang gitu kan pakai tombak ini. Iya, ya, Kak, seperti itu. Ini kalau saya lihat eranya masuk ke era Majapahit juga. Majapahit itu sekitar 750 tahunan usianya. Mau lihat isi dalamnya? Iya. Sudah kepo apa belum? Oh, kepo banget ini Kak. Siap. Oke, pemirsa, jangan lupa mau tahu isi di dalam ini, like dulu dan subscribe. Jangan lupa di-share. Jangan lupa di-share biar semua tahu tentang pemahaman pusaka. Oke, saya buka dulu. Biar yang buka senior kita ini ya. Nah, ini guys. Ini namanya tombak Pendhita Semedi atau tombak Omyang. Dan ini sangat langka. Yang namanya Pendhita Semedi atau Omyang itu di sini ada relief seperti orang yang lagi berdoa.
bermunajat. Ini dua orang ini. Oh iya ya. Ya, kayak orang yang lagi bermunajat. Tapi ini maaf, ini masalahnya belum saya apa-apakan alias belum saya warangi dan bilanya masih kotor. Dan nanti akan disertakan juga di video supaya lebih jelas karena ini bilanya masih kotor guys. Pamornya belum kelihatan sama sekali. Tapi ya cukup untuk dilihat nanti pamornya apa. Dan ini kalau menurut saya eranya ini Mojopahit. Gitu. Ya. Dan Mojopahit itu sekitar 750 tahun. Jadi sangat tua. Ini di tangan kakak udah lama atau? Ini belum seberapa lama karena kemarin saya juga hunting ke lokasian. Iya. Jadi saya menemukan tombak ini. Dan ini ada ciri khas guys. Kalau ini buatan Empu Supo. Empu Supo itu nanti ada ciri khasnya di sini. Di atasnya metuk ini. Kayak ada kinata. Nanti kalian pasti lihat di video bagian terakhir nanti. Kita akan perjelas nanti dengan video itu. Dan ini dapatnya juga sangat sulit Mbak Desi. Oh gitu. Karena saya harus merayu yang punya. Karena tombak ini sangat spesial bagi dia. Oh gitu. Ya, dan aslinya tidak dimaharkan. Ini pamornya kayaknya pamor Banyumili kalau nggak salah. Ini pamornya sebenarnya bagus, cuma masih ketutup karat. Ini harus diwarangi. Diwarangi itu biar pamornya atau gambarnya di tengah ini nanti keluar. Jadi bisa kelihatan bagus. Gitu. Selama di tangan kakak ini ada nggak yang pingin milikin ini? Sudah ada. Terus gimana? Sudah ada, tapi ini kebetulan yang pengen memiliki ini ya bos-bos saya juga. Iya. Tapi belum ketemu maharnya. Oh gitu. Karena ini maharnya lumayan Mbak Desi. Jadi belum bisa ngelepas gitu ya? Ya, saya juga belum bisa melepas karena kalau saya untung pasti saya lepas. Gitu. Gitu. Soalnya dapetnya juga sulit gitu kan? Dapatnya sulit, tur ini juga lumayan mahal dapatnya. Ini dapatnya seharga motor yang kelasnya NMAX. Oh, lumayan juga itu. Ya, 2020. Berapa itu harganya sudah? Dan ini sangat langka guys. Sangat langka karena tombak Omyang atau Pendito Semedi ini jarang kita jumpai. Dan ini look lagi. Look berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 guys. Look 11, sangat langka. Dan bilanya cukup lumayan besar ini. Look 11. Look Emang 11. biasanya berapa ya? Biasanya kalau Omyang. dapur Omyang atau Pendito Semedi itu biasanya tidak ada look, lurus. Oh gitu. Ya, dan ini saya nemu yang keris yang berlook. Ini kan tadi namanya tombak. Tombak ya. Kalau sama keris berarti kan beda. Beda. Fungsinya juga beda. Fungsinya juga beda. Oh gitu. Ya. Kalau ini Lebih biasanya ada yang dinamakan landean. Landean itu pasangannya warangkanya ini. Biasanya panjang Mbak Desi. Oh, Sekitar 3 meter, 2 meteran. Oh ya. Panjang. Dan itu biasanya juga buat perang kalau zaman dulu. Tapi kalau untuk sekarang cukup dikoleksi aja. Dan filosofi dari sebuah tombak Omyang ini adalah untuk rezekian. Dan tombak ini juga banyak dicari oleh para dukun-dukun atau spiritual. Orang pintar gitu. Ya, orang pintar dan juga pejabat. Karena apa? Karena tuanya rata-rata bisa mendatangkan rezeki. Gitu. Tapi kadang-kadang ada yang salah penafsiran. Tombak-tombak seperti ini digunakan untuk penggandaan uang. Dan itu keliru. Bisa emang ya? Ya, kalau selama saya berpetualang dalam seni Tosan Aji kurang lebih 10 tahun, selama ini belum ada seorang dukun atau paranormal yang bisa melipat gandakan uang di mata saya sendiri dengan tombak Omyang. Yang jelas rekayasa kalau menurut saya. Kalau menurut orang lain ada yang bisa, saya nggak tahu, saya nggak paham. Tapi kalau mengenai pesugihan, nah, saya percaya karena di situ ada barter. Jadi sengaja nyawa yang ditukar oleh uang. Dan itu saya pernah melihat sendiri kejadiannya nyata.
Sampai sekarang pun masih ada kayak gitu ya? Masih ada. Dan pelaku spiritualnya masih hidup. Dan kalau mau tahu alamatnya, saya nggak mungkin kasih tahu guys, karena itu berbelok dari agama. Oh gitu ya. Karena tidak baik. Itu hal yang negatif. Mari kita review pusaka kita selanjutnya, Mbak Desi. Ya. Ini kan Mbak Desi pilih yang mana ini? Bentar ya, ini kan kakak kan senior gitu ya? Ya. Tapi juga belum senior banget karena Tapi baru 10 tahun aja. Saya baru pertemuan yang kedua ini, kalau untuk yang awal sama yang kedua ini, kalau saya bilang senior memang sudah senior gitu. Kalau saya lihat oh gitu. dari kakak, iya. Ya alhamdulillah. Setiap saya tanya dari penjelasan kakak itu benar-benar detail kayak gitu. Oh gitu ya. Gini nggak ya? Siap. Saya kan masih muda ini. Ya. Kalau saya masih muda, ibaratnya saya kan udah kayaknya pengen lah yang namanya punya benda kayak gini. Oh ya, pengen punya benda pusaka. Iya. Ya. Emang boleh dengan di usia saya seperti ini, apalagi keadaan saya sendiri gitu. Oh, ini masih single, Mbak Desi? Oh, single. Single pacaran. Jangan lupa, guys, masih single, tapi ada parentnya, guys. Oke, guys, kita guyonan santai biar tidak tegang. Ya. Sebenarnya, kalau sampean ingin memiliki benda pusaka, itu tidak ada masalah sebenarnya. Karena apa? Karena zaman dulu itu juga ada empu perempuan yang namanya Nyi Sombro. Dan dia juga menciptakan pusaka-pusaka untuk perempuan juga. Tapi alhamdulillah saya belum memiliki koleksinya Empu Sombro, karena begitu saya punya langsung termahar. Oh gitu. Begitu punya lagi langsung termahar. Oh berarti kalau untuk perempuan tuh beda jenisnya yang dipegang? Beda. Oh. Beda. Kalau bisa pakai Sombro aja, karena empunya juga wanita. Tapi nggak apa-apa. Banyak sekarang ibu-ibu pejabat, ibu-ibu rumah tangga yang juga memiliki benda pusaka itu banyak sebenarnya. Tidak ada masalah. Dan juga tidak usah takut. Karena gini, karena sebenarnya benda pusaka itu kadang-kadang orang itu salah penafsiran. Kadang-kadang ada yang bilang, "Mas, itu ada kodamnya gini." Sebenarnya bukan kodam. Kalau saya terangkan di sini, sebenarnya itu lebih dari energi atau doa seorang empu yang dimasukkan ke dalam sebuah media benda pusaka. Bukan kodam. Kalau kodam itu namanya jin atau makhluk halus lah gitu. Kalau ini murni. Kalau saya, tapi kalau pengetahuan saudara-saudara lain juga saya nggak tahu. Monggo, Mbak Desi pingin yang nge-review yang mana lagi? Kayaknya yang dipegang aja. Yang dipegang. Ya. Nah, ini juga belum lama saya dapat, guys. Ini dengan warangka yang biasa-biasa aja, sandang walikat tapi kelihatan cantik. Juga dengan deder Narodo. Ini namanya deder, Mbak. Ini warangka. Nah, ini warangka. Ini warangkanya gayanya sandang walikat namanya. Kenapa bisa disebut gitu? Ya karena bentuknya seperti ini. Bentuknya agak lucu lah. Ini. Sandang walikat. Mau tahu di dalamnya? Boleh. Oke. Nah, ini di dalamnya jalak budo namanya. Dan ini bukan keris simpanan. Ini sebenarnya keris-keris temuan. Gitu ya. Itu udah rusak atau apa ya, Kak ya? Bukan, ini karena dia ketemunya di air. Oh. Bukan larungan loh ya, beda. Ya. Keris pusaka temuan dengan keris larungan beda. Kalau larungan itu sengaja keris yang dibuang oleh yang punya. Karena apa? Karena sesuatu hal. Ya. Mungkin energinya terlalu kuat atau terlalu gini jadi dilarung di kali. Tapi kalau ini memang pusaka zaman dulu yang terbawa oleh arus air dan ditemukan oleh para penambang biasanya. Para penambang pasir. Dan ini alhamdulillah ini aslinya kepunyaan orang kaya di daerah Trenggalek. Terus bisa di tangan. Ini aslinya bukan punya saya, ini aslinya keris kepunyaan orang Trenggalek. Dan begitu saya ke rumahnya, dia minta ini dimahari oleh saya. Dan akhirnya saya mahari. Ya dengan mahar yang cukup lumayan juga, karena keris-keris temuan seperti ini juga mahal. Jarang juga ya temunya. Nah, itu jarang sekali. Dan sekarang sudah sangat langka. Keris-keris temuan yang ori itu sangat langka.
Tapi kadang-kadang ada perbedaan persepsi. Katanya orang-orang ini dikasih kimia, bukan. Saya berani menjamin ini keris ori. Dan ini sangat jarang. Karena apa? Karena ini gonjonya wilut, guys. Keris jalak budot dengan gonjonya yang wilut. Dan ini peksinya di dalamnya ini oval. Ini peralihan Singosari ke Majapahit. Jadi umurnya lebih tua lagi. Ya kurang lebih 900 sampai 800 tahunan lah umurnya. Lebih tua ini Pak Desi. Dan keris-keris begini biasanya tanpa pamor. Karena apa? Karena dia termakan oleh korosi. Bayangkan, keris seperti ini tersimpan di dalam air 800 tahun, kayak apa? Inilah Tapi hebatnya. nggak ada fitur atau apa? Oh, enggak ada. Semuanya Enggak ada. real ya itu. Real ini. Dan itu hebatnya seorang empu. Besi menancap di dalam air 800 tahun masih utuh. Cuma dia korosi pinggir-pinggirnya aja sama tengahnya agak bolong-bolong. Tapi nggak masalah kan, Mak? Oh, enggak masalah. Ini Kan nggak masalah. tidak mengurangi nilai seni. Gitu ya. Malah seperti ini keris seperti ini banyak diburu oleh pecinta dan kolektor Tosan Aji. Dan ini juga lumayan harganya. Lebih mahal mana sama tombaknya tadi? Kayaknya lebih mahal ya 11-12 lah. 11-12 sama ini. Cuma orang itu kesenangannya kan berbeda-beda. Iya. Ada yang seneng keutuhan. Tapi kalau ada mahar yang pas, dilepas ya ini ya? Oh, dilepas. Dilepas ya? Semua keris-keris saya kalau dimaharin orang cocok, Itu dilepas. saya lepas. Dan saya di sini memaharkan keris tidak hanya memaharkan, saya juga mencari saudara, mencari seduluran. Kalau orang Jawa bilang, saya sama-sama kan kepingnya bersaudara. Iya dong. Karena kita Indonesia. Oke? Ini Ya. saya jadi lebih mikir 2 kali ya mau beli. Oh Harus gitu. nikah dulu sama orang kaya, guys. Jangan guys, enggak guys, itu salah. Loh, gak bisa beli aku soalnya budgetnya tinggi gitu. Oh gitu. Ada yang kelasnya biasa juga ada. Ini kebetulan Kalau kelas biasa nanti kan barangnya kan juga biasa gitu ini guys. keunggulannya. Sampean harus teliti. Jangan sampai kalah dengan cewek milenial yang baru seneng dengan pusaka. Karena beliau sendiri biarpun milenial cukup menghargai pusaka guys, dan tahu kualitas pusaka yang baik. Masa Anda kalah dengan cewek milenial yang cantik ini guys? Harga itu sesuai sama ini bendanya yang dibeli kan kayak Kualitas. gitu, kualitasnya. Oke. Jangan lupa guys, saksikan omongan Mbak Desi ini guys. Harga atau mahar itu sesuai dengan kualitas. Nanti Jangan kalau ada salah. yang mau nikahin saya dibeliin ini gimana? Ini kayaknya Mbak Desi kepingin nikah guys, kepingin nikah sama orang Jawa yang kaya biar bisa dapat membeli pusaka-pusaka yang kelas gitu Mbak Desi. Iya, apalagi kayak orang Korea beli yang berapa ratus juta. Aduh, mantap, mantap. Ini juga ada pusaka yang lumayan juga. Ini juga banyak diburu oleh kaum kolektor dan pejabat-pejabat. Ini ladrang Gayaman Solo dengan kayu trembalu, dedernya deder Soloan. Ini mendaknya ini kalau nggak salah ini perak. Kita lihat guys, apa di dalamnya. Jos. Ini namanya tilam upi guys. Nah, ini tilam upi Mbak. Kenapa kok disebut tilam upi? Karena di sini ada tikel alisnya, Mbak. Tikel alis ini ke sini. Dan tidak ada serawian, tidak ada yang bahasa Jawanya ringgit di sini tidak ada. Dan bilanya lurus. Dan ini insya Allah eranya Tuban. Kenapa? Kok Tuban? Ya dari kadar besinya juga pamornya dan garapnya ini garap empu-empu Tuban. Dan ini pamornya cukup bagus, pamornya udan emas. Dan filosofi udan emas sendiri ini untuk kerejekian Mbak Desi. Tapi ya kudu nyambut gawe. Nek gak nyambut gawe dia oleh rezeki kondi. Dan ini sangat
bagus dan sering diburu oleh pejabat-pejabat, oleh wakil-wakil rakyat atau ya sekelasnya bupati, lurah gitu. Biar apa? Biar rezekinya mengalir seperti hujan. Selama ini sudah pernah menemui customer yang kayak gubernur kayak gitu, sudah pernah apa belum? Alhamdulillah sudah. Sudah pernah ya? Sudah pernah. Dan nggak perlu menyebutkan merek ya. Iya. Jangan. Iya. Jangan sampai kita menyebut merek. Nanti nggak bagus itu. Dan ini juga ada pelanggan saya juga, abang saya yang kemarin juga kepingin mencalonkan jadi gubernur atau bupati. Dan saya sarankan juga memegang pusaka saya biar bisa jadi gubernur atau bupati. Ya, semoga aja. Ya. Dan ini pusaka yang juga saya cintai. Pamornya udan mas guys. Nanti bisa di video lagi di akhir acara ini biar lebih jelas. Barangkali Anda ada yang berminat dengan pusaka-pusaka saya, nanti bisa hubungi nomor yang di bawah itu ya. siap, nanti pasti saya cantumkan Gitu. nomor saya pasti. Dan ini pusaka kita yang terakhir guys, yang kita review hari ini. Ini sederhana sekali dengan warangka Gayaman Solo. Sederhana guys, tapi isinya cukup istimewa bagi saya. Anda ingin tahu apa isi di dalam pusaka ini? Jangan lupa guys, like dan subscribe dulu, dan share ke teman-teman Anda semua agar mendapat pengetahuan tentang pusaka, tentang barang antik dan tentang budaya. Daripada kepo, kasih tahu aja Kak. Siap. Dalamnya apa? Oke. Ini guys, ini pusaka istimewa. Ini brojol. Brojol. Saya sampai merinding ini buka pusaka ini guys. Karena apa? Karena ini pamornya sungguh sangat istimewa. Di sini ada, kalau saya lihat ada 3 pamor. Yang satu di sor-soran ini. Ini beneran guys, merinding. Ini merinding Kenapa, ini. Kak? Ini saya Emang ada sampai apa kekuatan atau apa gitu? ya, saya kalau pandang keris yang berpamor indah, Iya. itu saya langsung terpesona. Oh, Kayak gitu. memandang cewek yang sangat cantik. Apa Dan ada kekuatan tersendiri? Gitu? iya, ada rasa, bukan ada kekuatan lagi. Jadi ada rasa di dalam tubuh saya. Jadi kalau kita melihat keris yang cantik atau yang indah itu langsung merinding. Ini beneran, ini nggak Iya. main-main ini. Saya ngeliat Saya sendiri, merinding. saya saksinya. Dan ini tripamor guys. Yang jelas satu ini di sor-soran ini untuk banyu. Untuk banyu ini sendiri ini sangat langka pamornya. Nomor 2-nya ini wengkon. Wengkon ini. Dan yang sangat spesial sekali ini di tengahnya guys. Ini pamor yang sangat istimewa. Nanti Anda bisa lihat sendiri, dan insya Allah sampean dapat menyimpulkan ini pusaka menarik apa tidak. Nanti coba sampean lihat di video terakhir kita. Dan ini pusaka yang saya Mungkin bisa di zoom Kak untuk pusakanya. bisa di zoom sedikit mas. Nah, kenapa saya bilang tengahnya ini sangat istimewa? Karena ini pamor yang jarang ada, pamor Dadung Muntir namanya. Dan ini pamor-pamor yang berkelas. Dapatnya dari mana itu? Ini dapatnya juga saya dapat dari lokasi. Langsung lokasi gitu ya? Langsung lokasian ke Bukan desa-desa. mahar dari orang gitu ya? Enggak, maksudnya saya carinya ke desa. Oh gitu? Langsung dari orang-orang desa, bukan kita cari di media sosial, bukan. Jadi kita langsung ke desa-desa, cari dan dapat pusaka ini. Dan alhamdulillah dapat pusaka yang utuh dengan pamor yang seperti ini. Apa dapatnya di Jawa Timur aja atau di luar kota? Ini masih di area Jawa Timur. Dan pamor-pamor seperti ini juga pamor-pamor yang berkelas. Dan harganya juga cukup lumayan Mbak Desi. Kalau nanti Mbak Desi punya suami orang kaya. yang
lumayan lah kehidupannya. Orang kaya Ya, langsung. orang kaya guys, maunya guys. Jadi nanti jangan lupa suruh aja memahari pusaka yang berkelas. Benar sekali ya. Jadi biar dapat mengoleksi pusaka-pusaka yang handal dan hebat. Karena di dalam benda pusaka ini juga membantu kita dalam rezeki kita gitu kan. Ya, Seperti karena itu. di dalamnya ada filosofi-filosofi tertentu. Terus terang kalau ini semuanya ada. Ini untuk kerejekian, untuk perlindungan juga, dan untuk apa? Derajat, untuk jabatan. Gitu ya. Ini komplit. Kalau yang satu ini. Oke guys, biar Anda nggak penasaran, nanti jangan lupa tonton di akhir video ini. Nanti akan saya tayangkan semua 4 biji, akan saya review. Dan buat kalian yang belum jelas bisa komen-komen gitu Kak ya. Oh iya, bisa komen-komen ke channel saya. Yang mau tanya-tanya langsung bisa langsung kontak saya juga bisa. Dan cukup sekian aja Mbak Desi untuk hari ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.